Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan contoh demonstrasi kontekstual modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang memerdekakan anak. Saya Ali Sofyan dari SMK Negeri 1 Mondoan, Kabupaten Sragen, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sragen. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itulah tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang bahagia dan selamat. Pendidikan berpihak pada murid. Seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran harus memahami bahwa 1. Pendidikan yang menuntun, 2. Kodrat alam dan kodrat zaman, 3. Budi pekerti, dan keempat adalah sistem Among. Pendidikan yang menuntun maksudnya adalah pendidik itu hanya dapat menuntun berkembangnya kekuatan kodrat yang ada agar dapat memperbaiki laku hidupnya. Jadi pendidik hanya dapat menuntun, bukan memaksakan kehendak harus kemana anak itu melangkah atau menuju. Ya, sekali lagi hanya menuntun, jangan memaksakan. Kemudian yang kedua, dia adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman itu adalah bahwa kodrat alam merupakan kondisi yang telah dibawa sejak seorang anak lahir. Berupa apa? Berupa kultur, budaya, dan lingkungan tempat ia tumbuh. Kemudian kodrat zaman adalah perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Di sini diartikan bahwa seorang anak itu sejak lahir sudah punya kodratnya, yang mana nanti ketika dia besar dia juga mempunyai kultur budaya sesuai dengan tempat di mana dia bermukim. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Di sini diartikan bahwa seorang anak itu harus kita bekali, selain dengan bekal budaya yang luhur, dia harus punya juga bekal kemampuan mengikuti perkembangan zaman atau kemampuan memanfaatkan teknologi terbaru yang ada. Ya, jadi seorang anak harus imbang, dia budayanya bagus, tapi dia juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti adalah diartikan sebagai perpaduan cipta, kemampuan kognitif, kemudian rasa, kemampuan afektif, sehingga nanti menghasilkan suatu karya atau kemampuan psikomotor. Ya, jadi guru harus bisa mengajak anaknya untuk memadukan cipta, rasa, nanti hasilnya menghasilkan suatu karya. Dan yang keempat adalah sistem Among. Sistem Among di sini diartikan bahwa seorang pendidik semestinya bisa menjadi pamong yang mendidik dengan welas asih sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Ya, sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Ini maksudnya adalah guru itu harus among ataupun momong anak-anaknya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi kita tidak bisa menyampaikan ketika kita mengajar di SD itu caranya sama dengan ketika mengajar di SMP. Begitu juga mengajar di SMA tidak boleh sama dengan ketika dia mengajar di SMP, perlakuan kepada anaknya. Semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang terkenal adalah ing ngaso sing tulodo, ing madya mangun kaso, dan tuturi handayani. Itu adalah 3 semboyan sangat terkenal sampai saat ini. Ing ngaso sing tulodo maksudnya adalah ketika di depan menjadi contoh ataupun panutan. Maksudnya adalah seorang guru harus menjadi panutan bagi peserta didiknya dengan memberikan contoh yang baik dalam segala hal agar terbentuk individu yang berkualitas. Ini maksudnya adalah ketika jadi guru, dia harus menjadi panutan, contoh, tuntunan bagi anak-anaknya, contoh yang baik bagi anak-anaknya. Agar apa? Agar anaknya nanti bisa mengikuti contoh baik tersebut hingga menjadi suatu individu yang berkualitas. Sedangkan yang kedua adalah ing madya mangun karso. Di sini diartikan bahwa di tengah-tengah membangun kemauan atau cita-cita. Bisa diartikan bahwa seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Jadi ing madya mangun karso ini maksudnya adalah guru itu harus bisa menyemangati anak-anaknya. Ayo semangat, ayo seperti ini, menyemangati
Agar apa? Agar anak-anaknya mempunyai ide yang cemerlang dari pemikiran mereka atas arahan atau semangat dari guru tadi. Dan yang ketiga adalah tutwuri handayani. Tutwuri handayani adalah dari belakang memberikan dorongan moral atau semangat. Ini artinya adalah bahwa seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Ya, tutwuri handayani berarti apa? Guru terus ya mendorong terus apa? Mendorong gimana? Mendorong agar anaknya semakin semangat, agar anaknya semakin menemukan arahnya dan nanti bermanfaat di kemudian hari. Itulah 3 semboyan tadi. Ingat sosong tulodo, ing madya wangun karsa, tutwuri handayani. Di depan menjadi contoh, di tengah memberikan semangat atau membangun cita-cita, dan yang terakhir di belakang dia memberikan dorongan moral pada anak-anaknya. Itulah semboyan yang terkenal. Seorang guru harus bisa menerapkan 3 semboyan tersebut. Di sekolah kami sudah ada program yang memerdekakan murid. Ya, contohnya adalah dalam ekstrakurikuler. Kami ada ekstrakurikuler yang pertama adalah pramuka, kemudian yang kedua adalah rohis ya. Kemudian yang ketiga adalah PKS, patroli keamanan sekolah, dan yang keempat adalah PMR, Palang Merah Remaja. Keempat ekstrakurikuler tersebut tujuan kami apa? Tujuan kami adalah untuk menampung minat dan bakat anak-anak agar mereka menjadi siswa yang merdeka. Bisa ikut pramuka, rohis, PKS ataupun PMR. Itu tujuannya apa? Nanti mereka terbentuk karakternya sesuai dengan siswa yang merdeka atau anak yang merdeka tadi. Kemudian ketika kami melaksanakan program ini ada juga tantangan dan kami juga menemukan solusinya. Untuk tantangan yang pertama adalah terdapat siswa yang kurang semangat dalam bekerja sama. Tantangan kedua adalah terdapat siswa yang belum maksimal menggunakan gadget untuk pembelajaran. Dan yang ketiga, beberapa guru tertinggal dalam pemanfaatan TIK. Tantangan ini ada solusinya. Untuk yang siswa kurang semangat bekerja sama, sebagai guru, kami memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk lebih aktif dalam diskusi. Setiap pembelajaran harus ada diskusinya walaupun diskusi ringan. Dan itu semua siswa harus aktif. Untuk permasalahan yang kedua atau tantangan yang kedua, terdapat siswa yang belum maksimal dalam pemanfaatan gadget. Solusinya adalah dalam pembelajaran kami memaksimalkan pemanfaatan gadget untuk pembelajaran. Jadi gadget bukan hanya untuk main tapi untuk pembelajaran. Dan untuk mengatasi tantangan guru yang tertinggal dalam TIK, kami mengadakan diklat untuk guru dengan materi penguatan pemanfaatan TIK. Demikian ya penyampaian kami tentang demonstrasi konseptual modul 1.1. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.